Golongan orang sholat tapi masuk neraka. Golongan orang sholat tapi masuk neraka perlu dipahami oleh setiap muslim. Hal ini tentu membuat sebagian umat Islam bingung. Pasalnya, sholat merupakan kewajiban utama seorang muslim. Namun ada golongan orang sholat yang bisa masuk ke neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surah Al-Ankabut 29 ayat 45. Golongan orang sholat tapi masuk neraka ini biasanya adalah orang-orang yang berbuat maksiat. Jika seseorang rajin sholat, namun tidak mampu memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupannya, maka hal itu bisa menjadi sebuah kerugian. Hal ini nantinya dapat memasukkan golongan tersebut ke neraka. Golongan orang sholat tapi masuk neraka yang pertama, orang sholat tapi suka berdusta. Golongan orang sholat tapi masuk neraka yang pertama adalah yang suka berdusta. Balasan dari orang yang suka berdusta dan munafik adalah siksa yang pedih di akhirat kelak. Sehingga ketika seorang sudah rajin sholat, namun dia tetap saja suka berdusta dan tidak segera bertaubat dengan perbuatannya tersebut, maka bisa dimasukkan ke neraka. 2. Golongan orang sholat tapi suka minum khamar atau minuman keras. Golongan orang sholat tapi masuk neraka berikutnya yaitu yang suka minum khamar. Khamar atau minuman keras dan juga obat-obatan terlarang, termasuk barang yang diharamkan, karena memberikan efek kerusakan bagi tubuh maupun pikiran. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Sementara itu Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat mengutuk khamar, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya dan juga penerimanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. 3. Golongan orang sholat tapi tetap percaya dukun. Percaya kepada perkataan ataupun ramalan dukun termasuk perbuatan dosa besar karena mengandung unsur syirik. Rasulullah SAW melarang umatnya mendatangi dukun atau peramal, terlebih mempercayai perkataannya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sebagai berikut, barang siapa mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. 4. Golongan orang sholat tapi tidak menjaga lisannya dari gibah atau bergunjing. Golongan orang sholat tapi masuk neraka juga termasuk orang-orang yang tidak menjaga lisannya dari gibah atau bergunjing, berprasangka buruk atau menggunjingkan seseorang dengan membuka aib atau kejelekannya termasuk perbuatan dosa. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras hambanya melakukan gibah. 5. Golongan orang sholat tapi mengabaikan anak yatim, fakir miskin, dan orang lain yang membutuhkan. Golongan orang sholat tapi masuk neraka selanjutnya adalah orang-orang yang mengabaikan anak yatim, fakir miskin, dan orang lain yang membutuhkan. Tidak akan sempurna iman seseorang jika ia masih mengabaikan anak yatim, maupun kaum miskin, dan orang-orang yang membutuhkan pertolongannya padahal dia mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Jangan lupa subscribe. Semoga selalu ada dalam keberkahan Allah.